Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali dan mencoba untuk menganalisa beberapa pair yang ada di market. Sebelumnya kami ada melakukan entry buy di SAUSD di area ini ya. Karena kalau kita lihat di sini ada buy set sell set liquidity. Ada sell set liquidity. Ini adalah sell set liquidity internal. Kemudian kita lihat juga di sini ada liquidity grab ya. Ini ada dua liquidity yang di grab. Kemudian dia melakukan membuat market structureship di sini. Membuat market structureship disertai dengan displacement ya. Kalau kita lihat di TF lebih besar, displacementnya kelihatan di sini. Kemudian disertai dengan fair value gap ya. Kita lihat di sini ya, fair value gap berada di area OTE. Jadi kita putuskan entry di area ini ya. Dan kemungkinan target kita adalah di sini. Sebelumnya kita ada analisa seperti ini, namun ternyata sekarang masih belum diambil. Jadi kemungkinan ini juga akan diambil kemudian turun karena trennya sudah mulai turun ya. Kenapa mulai turun? Ya kita analisa. Karena kalau kita lihat di weekly ya, di weekly ini sell buy set liquidity ini udah diambil kembali, maksudnya dia naik ke atas, kemudian sekarang hampir terkena kembali di buy set liquidity. Jadi kemungkinan buy set liquidity ini sebagai sell set ya, sebagai acuan bahwa market kemungkinan akan kembali sampai area sini di 4. Nah ini sampai area ini. Jadi ini kemudian naik kemudian turun lagi sampai sini ya. Kemudian turun di sini baru dia membuat ini kenaikan lagi. Bisa jadi dia akan turun kembali ya. Kita nanti lihat bagaimana strukturnya. Kita coba lihat di daily ya. Jadi area diskon adalah di area ini. Jadi bisa jadi dia akan ambil area ini sebagai point end of interestnya, baru kita nyari peluang buy ya. Ini adalah analisa dari SAUSD. Selanjutnya kita lihat di USD CAD. Oke.
kita perhatikan USD CAD dia ambil buy set liquidity ya, ini equal high ya, dia ambil buy set liquidity. Kemudian kalau kita lihat di M15 ini dia udah membuat market structure ya. Kemudian kita cari, ini ada order blocknya di sini ya, ini ada order block. Kemudian ini ada fair value gap. Kalau kita ukur sampai mana kira-kira dia kembali ya, bisa ambil ini, bisa ambil ini. Nanti kita bisa entry di sini. Market bisa sampai sini atau bisa sampai sini, kemudian turun, ambil order block dulu. Dan ketika ini di break ya, ini di break, dia bisa turun lagi sampai area ini. Ini adalah area fair value gap ya, ini adalah fair value gap di H1. Ini analisanya seperti ini. Jadi buy set liquidity atau equal high diambil, kemudian dia turun. Sekarang posisinya ini udah membuat market structure ya. Kemudian EUR USD kita analisa, ini kita hapus. Oke, kita lihat di weekly. Di weekly ini enggak terlalu kelihatan. Di daily ya, kita lihat di daily dia udah nyampe di order block ya, udah nyampe di order block. Kemudian ini adalah biasnya, ini adalah order block di daily. Kemudian ya, ya, kita lihat di sini ada fair value gap ya. Kemungkinan dia akan ambil ini fair value gap. Kalau untuk naik ini belum ada area yang bagus untuk menjadi pijakan kita entry. Namun kita lihat nanti apakah ini direspect ya. Kalau ini juga dia udah ambil liquidity ya, ini udah ambil liquidity. Jadi kita lihat nanti apakah dia direspect. Langsung begini, dia ambil order block di sini, fair value gap, atau bisa juga dia langsung ke bawah, dia membuat lagi liquidity di sini, membuat lagi liquidity, baru dia membuat kenaikan ya, bisa sampai sini ya. Tapi ini ada tanda-tanda kenaikan. Selanjutnya USD CHF ya, kita analisa dari weekly. Kita hapus dulu.
ini pernah kita analisa ya. Kalau kita lihat di weekly, dia udah ambil buy set liquidity di weekly. Kemudian dia ada yang bagus, ini sebagai order block. Kemudian daily ini ada fair value gap juga. Oke. Jadi kita akan nanti cari konfirmasi sell ya. Ketika ada area yang bagus. Ini belum terlalu bagus ya. Ini ada liquidity, ini order block di daily, target bisa kita jadikan target. Bisa jadi nanti market naik dulu atau seperti ini. Ya, seperti ini. Atau dia membuat manipulasi di sini. Namun kalau kita lihat sebenarnya dia sudah pernah membuat ini. Ya. Belum terlalu bagus ya. Karena ngebreak ini udah di break, ini sempat di break. Ya, kita akan cari lagi, manipulasi lagi di sini untuk mencari posisi sell. Karena area sudah berada di buy set liquidity. Ataukah dia membuat lagi liquidity di sini? Ya. Ambil liquidity ya, ambil liquidity ini atau sampai sini. Kemudian ngebreak ini, dia membuat displacement, baru kita cari entry di area ini ya. Ini adalah analisanya ya. Ini bisa jadi target order block. Selanjutnya USD CHF. AUD USD. Ya, ini semalam ada yang nanya. Ya. Kalau kita lihat di sini di daily ya, dia udah ambil di order block ya. Di daily dia ambil order block, kemudian di H4 ini ada fair value gap. Jadi ini area sudah diambil. Kita lihat ya. Ini juga harus hati-hati. Kemungkinan dia akan ambil ini kemudian turun. Atau bisa jadi ini di break ya. Kalau ini di break bagus. Ya, ini kalau dia membuat market structure break lagi di ini bagus. Jadi kita lihat di sini dia market structure break. Kita lihat nanti. Ini target pertama ya. Kita buat target ini dulu. Dan target selanjutnya adalah ini. Kemudian GBP/USD. Kemarin ada juga yang nanya, ketika market di sini kenapa kita tidak cari entry sell, entry peluang buy? Karena kalau kita lihat untuk B-nya
berada di area fair value gap ini ya. Dan sekarang dia sudah nyampe di area fair value gap. Jadi kita kemarin sampai sini fokus untuk sell dan targetnya sekarang sudah terpenuhi. Jadi ketika target terpenuhi juga harus hati-hati untuk melakukan sell lagi karena dia sudah nyampe fair value gap. Apalagi kalau kita lihat di sini dia sudah berada di area OTE ya. Fair value gap berada di area OTE. Jadi ini kita putuskan untuk entry buy. Ya. Kita akan coba cari entry nanti di sini. Ini kita target ini karena di sini nih kita juga perhatikan di sini ada reset liquidity, kemudian ada order block ya. Ya, kemungkinan di sini dulu NJD USD Oke, kalau kita lihat di sini dia udah sampai sell set liquidity ya. Kemudian bisa jadi dia akan ambil area order block sini. Dan dia juga kemungkinan akan ambil fair value gap sini. Ini bisa seperti ini. Ya. Seperti ini. Kalau ini di break sebelah. Ya, misalnya ini di break. Ini bagus. Tapi bisa jadi dia akan membuat manipulasi di sini. Ya, karena dia udah berada di buy set, sell set liquidity. Ini juga ada liquidity. NJDJP. Oke. Kita kemarin ada entry di sini ya. Ini sebenarnya targetnya jauh ke atas. Ini kemarin kita entry ya. Acuannya di daily ya. Di sini ada fair value gap. Kemudian kita lihat di M5. M15 ya. Dia membuat liquidity grab. Kita kemarin entry di M5. Kita ambilnya dari fair value gap di M5. Ya, di sini. Oke. Ini ada fair value gap dan breaker block. Ya, kita entry kemarin di area fair value gap di M5. Selanjutnya kita analisa sampai manakah kira-kira dia. Ya, ini kemungkinan dia akan naik ya. Naik. Oke. Ini ada order block. Bisa jadi dia akan naik sampai sini. Ya. Ada order block. Atau bahkan dia akan naik sampai sini. Ini ada order block di daily, ini ada order block di weekly.
Selanjutnya AUDJPY. AUDJPY kita perhatikan, kita analisa dari weekly. Weekly ini nggak kelihatan, kita lihat di daily ya. Sorry, daily kita hapus dulu ya. Awalnya dia ambil area ini, fair value gap, ambil area ini, kemudian ini ada sell set liquidity ya, ambil sell set liquidity, kemudian fair value gap, kemudian terbang ya. Dan kemungkinan dia akan sampai meset liquidity. Kita nanti bisa cari entry di sini, meset liquidity. Ini adalah targetnya kalau misalnya kita entry di meset liquidity. Kalau H4 ya, ini tetap jadi target. H4 ini ada breaker block. Ini kemungkinan masih kuat ya. Kita lihat apakah ada tanda-tanda penurunan nanti di sini. Ya, ini udah tinggi. Jadi ketika ini langsung kita cari area ini, di sweep, kemudian target di sini. CHF-JPY. Ini juga kemarin kita ada entry di sini. Ini dia membuat market structure break. Kemudian ini di H1 dia ada fair value gap. Dan ini displacement. Ya, displacement ini yang sangat penting ya. Displacement kemudian fair value gap. Ya. Selanjutnya kita lihat targetnya sampai mana. Oke, lanjut. Kemungkinan dia kalau di daily dia akan sampai order block di sini. Dan di sini ada reset liquidity. Bisa jadi dia akan ambil ini, kemudian dia turun mensweep reset liquidity, baru penurunan. Dan target bisa sampai area order block. EUR-JPY ya. Ini reset liquidity di daily ya. Ini di break, jadi belum ada tanda-tanda penurunan kalau seperti ini ya. Ini sudah all time high ya. Kita lihat di weekly, kita coba lihat di weekly ya. Di sini kemungkinan dia order block. Ini ada order block. Ini bisa kita cari nanti di area ini ya, seperti ini. Kalau 4 ya, ini ada fair value gap. Ini kita sama seperti nanti konsepnya. Selanjutnya USD-JPY. USD-JPY ini naik juga tinggi. Oke, kemungkinan di area ini kita tunggu di reset liquidity. Kita ulangi analisa. Ini ada order block ya, kita kemarin coba entry di area ini, order block ya. Diambil order block, kemudian terbang, kemudian ini reset liquidity. Ini udah nyampe target ketika kita ini, kalau same sudden dia langsung ambil ini, penemu SND
ya. Jadi kemarin tapi kita tidak entry ya. Sebenarnya kalau entry di bagusnya di arah ini. Ini ada fair value gap. Ini dia membuat market structure shift. Karena ini ada displacement. Ini di break langsung naik. Kemudian dia naik. Naik lagi. Ini kemarin kita cari entry di sini, ternyata tidak diambil, dia langsung naik. Ya. Kita kemarin coba di fair value gap. Kita pengennya seperti ini. Jadi sini sebagai pijakan entry, kalau nggak ada pijakan entry ya kita tidak entry. Targetnya jauh ini sampai B-set liquidity. Coba lagi entry di sini tidak diambil juga. Karena kalau JP ini memang ketika trennya, makanya kalau USD-JP ini kita ambil dari B-set ya. Kita ambil di liquidity eksternal nih, bagus. Kalau ini order block, kemungkinan dia akan ambil ini, kemudian kita cari peluang nanti di sini untuk sell ya. Namun kita tidak akan entry jika tidak ada konfirmasi untuk entry sell. Ini sama CADJP. Ini dia, kita coba. Ini kita kemarin coba entry di sini. Ini diambil fair value gap. Kemudian dia ini membuat manipulasi lagi di sini. Kita coba entry di sini. Saya coba entry di sini nggak kena. Langsung terbang. Target di sini ternyata dia nyampe ini. Kita hapus ini. Kita analisa. Oke. Ini ada B-set liquidity. Kita tunggu di B-set liquidity. Oke, ini ada fair value gap. Ini ketika turun nih, kemungkinan dia akan sampai sini ya. Ini bisa jadikan target nanti seperti ini. Ini kalau jadi akan diambil. Dan ini adalah penghalangnya. Ini juga penghalangnya. Ini order block. Ini juga harus di break ya. Kemudian sini ya, naik lagi. Ini prediksinya seperti ini. JP harus terbang nih. GPP-JPY ya, all time highs. Kita cari di ini ada historinya. Ini kita ambil. Ini sebenarnya udah di area order block nih. Tapi kita tunggu aja di B-set liquidity. Ya, karena masih kencang naiknya. Ya, kemudian dia sampai sini nih. Ini diambil
kita hapus dulu. Ini adalah sell set liquidity. Kita hilang atasnya. Ini adalah buy set liquidity, sell set liquidity. Ini sell set liquidity diambil, baru ini naik ya. Kita ada entry di sini kemarin. Di sini kita entry-nya dan sudah TP di sini ya. Kita buat lagi, kita kemarin coba lagi entry di sini. Tidak diambil ya, langsung terbang. Ya. Oke. Ini sell set TB set liquidity. Set liquidity seperti ini. Kita tunggu di area ini ya, cari peluang entry nanti di ini. Seperti ini ya. Namun market nggak gampang seperti ini, dia akan zigzag. Dan bisa jadi nih di sini dia membuat market struktur lagi baru. Jadi analisa pun jadi berbeda. NJD ini udah ada di basic liquidity tapi tidak ada tanda penurunan. Ini enggak diambil, kita kemarin coba entry, cari peluang di sini. Kita lihat batasannya. Di weekly. Oke, di weekly kita nemuin di sini ya, ada order block ya. Berarti kita cari internalnya adalah di order block sini. Ya. Kemudian ini di daily, ini order blocknya di sini. Ya, kita tunggu di area ini untuk buy. Bisa kemungkinan di sini seperti ini. Kalau di H4 dia ada fair value gap di sini. Ya, mungkin demikian analisa saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.